Halo sahabat positif, selamat datang kembali di Ruang Positif Channel. Tempat kita belajar tentang hidup, bukan untuk mengeluh, tapi untuk tumbuh. Karena setiap ujian selalu membawa pelajaran, dan setiap luka selalu menyimpan arah menuju kedewasaan. Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat? Masalah datang silih berganti, bahkan saat kita baru saja selesai menghadapi satu, yang lain sudah menunggu. Rasanya seperti tak pernah diberi waktu untuk bernapas. Tapi tahukah kamu, hidup tenang bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan ketika kita belajar menerima masalah dengan hati yang lapang. Kita sering berpikir, nanti kalau semua urusan selesai, aku pasti bisa tenang. Tapi nyatanya, begitu satu masalah selesai, masalah lain datang dalam bentuk berbeda. Seperti ombak di laut, kita tidak bisa menghentikan mereka datang, tapi kita bisa belajar bagaimana cara berenang. Banyak orang menunda kebahagiaannya dengan menunggu keadaan menjadi sempurna. Padahal, ketenangan bukanlah hasil dari keadaan luar yang tanpa gangguan, melainkan dari dalam diri yang sudah berdamai. Pernah aku mendengar kalimat begini, ketenangan bukan ditemukan tapi dibangun. Artinya, kita tidak menunggu dunia menjadi tenang agar kita bisa tenang, melainkan kita menenangkan diri agar dunia terasa lebih ringan. Saat hati kita kacau, bahkan hal kecil bisa terasa besar. Tapi saat hati tenang, masalah besar pun bisa kita hadapi dengan lapang dada. Lalu bagaimana cara membangun ketenangan itu? Langkah pertama adalah menerima kenyataan, bukan melawan. Kadang kita terlalu keras menolak hal-hal yang terjadi. Kita marah karena hidup tidak berjalan sesuai rencana. Kita kecewa karena orang lain tidak sesuai harapan. Tapi semakin kita menolak, semakin kita tersiksa. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima artinya mengakui bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, dan mengalihkan energi dari mengeluh menjadi beradaptasi. Misalnya, ketika kita kehilangan pekerjaan, kita bisa terus mengutuk keadaan, atau kita bisa belajar keterampilan baru. Ketika seseorang mengecewakan kita, kita bisa terus menyalahkannya, atau kita bisa belajar batas baru dalam mencintai. Setiap hal yang tidak sesuai keinginan selalu menyimpan pelajaran tersembunyi. Masalah bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat jiwa. Langkah kedua, berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Banyak dari ketidaktenangan kita datang bukan dari keadaan, tapi dari pikiran yang terus membandingkan. Kita melihat hidup orang lain di media sosial, senyumnya, liburannya, rumahnya, dan tiba-tiba kita merasa hidup kita kurang. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka. Tidak ada yang menunjukkan air mata di balik senyum itu. Tidak ada yang tahu perjuangan di balik pencapaian itu. Ketenangan akan tumbuh ketika kita berhenti berlari mengejar kehidupan orang lain dan mulai bersyukur atas kehidupan kita sendiri. Coba bayangkan, betapa tenangnya hati jika kita bisa berkata, "Aku cukup dengan yang aku punya hari ini." Bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita berhenti membandingkan perjalanan. Karena setiap orang berjalan di jalan yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi yang penting kita tidak berhenti melangkah. Langkah ketiga, belajar menata pikiran. Kadang masalahnya bukan pada dunia luar, tapi pada cara kita memandang dunia itu sendiri. Pikiran yang negatif membuat semua terasa berat, tapi pikiran yang positif membuat kita lebih kuat menghadapi apapun. Coba mulai dari hal sederhana, alih-alih berkata, "Aku capek banget dengan hidup ini." Coba ubah menjadi, "Aku sedang belajar sabar dan kuat." Alih-alih berkata, "Kenapa aku yang kena musibah ini?" Ubah menjadi, "Mungkin ini cara Tuhan mendidikku menjadi lebih bijak." Kata-kata kecil yang kita ucapkan dalam hati bisa menjadi doa yang menentukan arah hidup kita. Hidup tenang tidak datang dari luar, tapi dari cara kita berbicara dengan diri sendiri.
Dan yang terakhir, dekatkan diri pada Tuhan. Tidak ada ketenangan yang lebih tulus selain ketika hati merasa cukup karena yakin bahwa Allah selalu bersama. Kadang kita berusaha terlalu keras mengatur segalanya, hingga lupa bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Berdoalah bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk menenangkan diri, karena doa adalah cara paling lembut untuk berbicara dengan langit dan cara paling tenang untuk menenangkan hati yang lelah. Percayalah, bukan karena hidup tanpa masalah yang membuat seseorang damai, tapi karena ia tahu kepada siapa ia bersandar. Sahabat positif, kalau hari ini kamu merasa hidupmu berat, ingatlah, kamu tidak sendiri. Setiap orang sedang berjuang di jalannya masing-masing, dan kamu sudah sejauh ini bertahan. Itu artinya kamu kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari yang kamu kira. Teruslah belajar menerima, bersyukur, dan percaya. Karena hidup tenang bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu percaya, semua akan baik pada waktunya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang bisa belajar bersama di Ruang Positif Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan teruslah bertumbuh. Karena hidup yang kamu jalani sekarang adalah bagian terbaik dari perjalanan menuju kedewasaan.